Ada sebuah kebenaran tersembunyi, begitu dekat dengan kita hingga kesederhanaannya nyaris terasa ajaib. Sebuah kekuatan yang begitu dalam, hingga peradaban-peradaban silam menutupinya dengan bayang-bayang, membisikkan bahaya-bahayanya, menutupinya dengan takhayul dan salah paham. Namun sesungguhnya ia tak pernah berbahaya karena hakikatnya sendiri. Ancamannya justru terletak pada cermin yang ia bentangkan di hadapan umat manusia. Cermin yang memperlihatkan keilahian kita yang selama ini tertidur. Inilah energi yang dikenal dengan banyak nama. Kundalini, kekuatan ular, arus kehidupan itu sendiri. Namun di sepanjang jalan yang terlupakan dunia, terdapat sebuah praktik yang hanya dikenali oleh segelintir orang. Ajaran-ajarannya dijaga erat, disembunyikan dalam lemari rahasia garis keturunan sakral. Ini disebut alkemi seksual. Dari batu-batu berukir Mesir kuno, gua-gua mistik di Tibet, naskah-naskah hermetik yang samar, hingga kebijaksanaan mendalam tantra, satu benang merah menenun di antara para guru dan inisiat. Inilah seni mengolah kerinduan naluriah menjadi daya sadar. Tindakan membentuk keinginan kita menjadi alat yang mewujudkan dan mengubah dunia. Namun, jika ini adalah warisan lahiriah kita, mengapa kita membangun tembok kecemasan di sekeliling hasrat sendiri? Mengapa bait tubuh manusia diselimuti rasa bersalah dan aib? Apa yang terbangkitkan dalam diri kita ketika api ini, alih-alih dihamburkan, justru diangkat, diarahkan, dan dibentuk demi sesuatu yang lebih luhur? Mungkin segala yang kita rindukan, cinta, kemakmuran, tujuan, atau kebangkitan spiritual tak tersembunyi di luar jangkauan, melainkan ada dalam cara kita menghormati dan menata bara dalam jiwa sendiri. Hari ini, kita melangkah ke wilayah yang lama dianggap terlarang, bukan karena risikonya, melainkan karena kekuatannya membebaskan. Apakah engkau sudah siap? Sejak detik pertama manusia terjaga, energi seksual diakui sakral sekaligus liar. Setiap mitos dalam setiap budaya seakan mengisahkan manusia yang berani merebut api, simbol hasrat, kreativitas, dan kehidupan dari tangan para dewa. Di Yunani, Prometheus mencuri api ini, memberikannya pada manusia. Hukumannya abadi, penderitaan yang tiada henti. Namun mitos itu hidup jauh melampaui ganjarannya. Ia menandai batas antara mereka yang menggenggam daya cipta dan mereka yang tidak. Kaum kuno melihat energi yang berapi ini sebagai sesuatu jauh melampaui naluri untuk berkembang biak. Ia adalah detak jantung keberadaan itu sendiri. Di altar-altar Isis, dalam Tantra India, pada pesta-pesta liar Dionysus, tubuh dan jiwa tak pernah dipisahkan. Penyatuan erotis merefleksikan keharmonisan kosmis, permainan dua polaritas yang berbaur menjadi satu. Energi seksual, dipahami para bijak, adalah pedang bermata dua. Ia dapat menjerat kita pada kenikmatan sesaat atau membuka gerbang ekstasi ilahi. Dalam ajaran Hermes terdapat caduceus, dua ular berpilin di sekeliling tongkat. Tongkat itu adalah tulang belakang kita sendiri, poros di mana energi ular bersemayam, menunggu panggilannya. Namun seiring zaman berlalu, energi ini dikaburkan, seksualitas dinodai tabu, moralitas dan rasa malu. Mengapa? Sebab mereka yang memegang kekuatan penciptaan diri berdiri di luar kebutuhan akan penengah, lembaga, atau otoritas eksternal. Mereka menjadi imam untuk dirinya sendiri, bait suci bagi jiwanya sendiri. Mereka yang berkuasa menyadari hal ini dan memutus kita dari sumber, memutarbalikkan kenikmatan menjadi dosa, tubuh sebagai musuh, dan api kehidupan kita sebagai sesuatu yang harus diredam, bukan dikibarkan. Di Mesir kuno, kebangkitan suci, anastasis, bukanlah tentang tubuh yang bangkit dari kubur, melainkan energi yang bangkit dalam kehidupan. Para inisiat belajar mengolah esensi seksual, mengalirkannya ke sepanjang tulang belakang,
demi memberi makan otak dan kesadaran tinggi. Hasrat diubah menjadi visi luhur, naluri menjadi pengetahuan intuitif, sukacita dijalin menjadi kedaulatan sejati. Daya seksual mengandung benih kelahiran dan kehancuran. Ia adalah sungai Eros dan Thanatos menjadi satu. Keliarannya membuat para leluhur membungkusnya dalam simbol, ritual bertingkat, kebijaksanaan yang dijaga, bukan untuk menyesakannya, melainkan demi menahan liar yang dapat saja mengamuk. Sebab tanpa kesadaran, api berubah menjadi kobaran yang melahap. Sebaliknya, atensi penuh mengubahnya jadi cahaya murni. Di dunia sekarang, kita menghadapi paradoks, dikelilingi rangsangan, namun lapar vitalitas sejati. Benang suci yang dulu menghubungkan hasrat dengan keilahian telah usang. Api kita dijajakan, dipertontonkan, lalu dibius hingga hampa. Namun, bara itu masih membara dalam diri, menanti bukan untuk dinyalakan oleh tindakan luar, melainkan dikobarkan oleh keberanian sunyi untuk menoleh ke dalam. Mungkin, pencurian terbesar bukanlah api para dewa, melainkan tangan kita sendiri dijauhkan dari nyala. Alkemi seksual adalah upaya merebut kembali kehangatan yang hilang. Perjalanan pulang ke taman dalam batin, tempat matahari dan rembulan, maskulin dan feminin, langit dan bumi, bersatu di sanubari. Dalam perjumpaan itu, kita tak lagi berperang dengan keinginan, tubuh tak lagi penjara, dan api kita, yang dulu dicerca, menjadi jalan menuju ke pak sayap. Mari kita bicara tentang transmutasi. Jika energi seksual adalah api suci yang direbut dari para dewa, maka inti dari penguasaan adalah menjadikan energi liar ini kreatif dengan sadar. Memiliki api saja tak cukup, kita harus mengetahui tujuannya. Sang alkemis menyebut proses ini transmutasi. Meski terdengar berat, istilah ini kerap disalahpahami. Transmutasi bukanlah penyangkalan atau penekanan daya, melainkan seni mengangkat yang padat menjadi halus, cahaya terpancar dari materi mentah, mengubah timah menjadi emas, bukan dengan meninggalkan timahnya, melainkan memurnikannya hingga menampilkan potensi tertinggi. Dalam bahasa seksual, ini berarti berhenti memboroskan esensi, menolak kehilangan dalam momen-momen impuls, mengalihkan dan membudidayakannya demi tujuan luhur. Guru Tao, Mantak Chia, menggambarkan tubuh sebagai peta surgawi, jalan-jalan yang mengalir dari organ seksual ke hati dan pikiran. Daya hidup ini bisa diarahkan dari nafsu menjadi pemahaman, dari dorongan hewani menjadi kejernihan spiritual. Ini bukan khayalan mistis melainkan praktik nyata, pernapasan, perhatian, gerakan halus dengan niat sadar. Dalam Tantra disebut sublimasi, mengangkat energi ke jalur-jalur dalam, dari akar ke mahkota, membangkitkan ular dalam diri. Namun tujuannya bukan sekadar menahan atau mengekang. Esensi sejatinya adalah pemurnian kesadaran itu sendiri. Wilhelm Reich, psikoanalis dan penantang tabu, memandang represi atau penyimpangan orgasme sebagai akar neurosis zaman modern. Namun Reich menyoroti jalan ketiga, penyaluran daya seksual dengan sadar. Apa yang ia namakan orgon, energi hidup kosmik, bisa dihimpun dan digunakan, tak hanya untuk seks, namun setiap bentuk penciptaan. Rahasia alkemis bukanlah pemadaman hasrat, melainkan penyuciannya. Seorang adeptus tak lagi melarikan diri atau memuja keinginannya. Ia berdiri mantap, tidak terlahap, tidak pula mengecil. Bayangkan air yang terbataskan bendungan. Jika dilepas tanpa kendali, ia meluluh lantakkan. Namun jika diarahkan lewat turbin, menghasilkan energi yang menerangi dunia. Begitu pula hasrat dan kesadaran yang terakhirlah yang mengubah gelombang menjadi kekuatan. Disiplin hermetik tidak meminta kita lari dari kenikmatan duniawi, melainkan memintanya dijaga dengan kesadaran. Seseorang bisa menikmati anugerah rasa, namun tetap memurnikan energi, selama perbuatan itu penuh kesadaran, niat dan jiwa. Alkemi seksual adalah simfoni misterius, daging dan jiwa, kenikmatan dan transendensi, melangkah seiring. Dalam kenaikan kundalini,
Setiap cakra adalah satu anak tangga. Setiapnya pemurnian, hingga energi meledak menjadi cahaya di puncak. Jalan ini menuntut kesabaran, kedisiplinan, pengabdian yang tak kenal lelah. Ia bukan mahakarya semalam, melainkan perjalanan bagi mereka, seperti Gema Paracelsus yang memiliki keberanian dan keteguhan. Itulah legenda api rahasia. Bara yang menghangatkan tapi tak membakar, menerangi tanpa melalap. Ketika seorang praktisi memelihara energi ini di dalam, tak pernah mengarahkannya pada kehancuran diri, ia berubah menjadi mata air pengaruh tanpa batas. Api semacam inilah yang menjadi daya tarik, pesona tak terjelaskan, kekuatan misterius yang menggugah manusia dan peristiwa mendekat pada para penguasanya. Jiwa yang telah ditransmutasikan tak lagi merindu, memburu, atau mengejar. Semua yang dicari datang dengan sendirinya, sebab hasrat yang telah berubah ini memancar dari dalam, hingga semesta pun memantulkan apa yang bergetar dari inti dirinya. Inilah transformasi sejati. Hasrat bukan dimatikan, ia bangkit kembali sebagai daya cipta. Namun sebagaimana diwartakan para bijak dahulu, kuasa tanpa niat yang jernih dapat menghancurkan. Hati mesti dimurnikan sebelum api dinyalakan lebih tinggi lagi. Semakin panas apinya, semakin besar ia bisa mencerahkan dunia kita, atau justru menghanguskannya. Transmutasi, karenanya, bukan mantra gaib untuk mengendalikan keadaan, melainkan seni tertua dan teragung, menjelma kembali dari lapisan terdalam jiwa. Saat arus ini dimurnikan, ia tak lenyap, tapi memancar. Sebuah medan tak kasat mata mulai membaur dari tubuh, perlahan menggeser jalinan kenyataan. Tubuh menjadi batu penarik hidup, dayanya bukan sekadar kiasan, melainkan nyata secara energi, psikologi, dan spiritual. Manly P. Hall pernah berkata, aura sang inisiat bersinar dengan kelap-kelip kefanaan. Kekuatan bisunya memagnetkan dunia di sekitarnya. Engkau tak dapat melihat medan ini, tetapi bisa merasakan tarikannya. Gravitas tak berbatas ukuran, kata, ataupun gelar. Sains pun kini menapak masuk ke misteri ini. Riset bioelektromagnetisme menunjukkan bahwa jantung manusia menghasilkan medan berjuta kali lipat dari otak, mempengaruhi diri dan juga mereka yang berada di dekatnya. Penelitian dari HeartMath Institute mengisyaratkan adanya pertukaran lembut, tari-tarian energi di antara jantung manusia, tak tampak mata, namun sungguh-sungguh berpengaruh. Para mistikus melangkah lebih jauh. Mereka berkata, ketika energi seksual ditransmutasi, auranya menguat, magnetisme tak tampak itu menjadi ribuan kali lebih ampuh. Tubuh seakan menjadi matahari yang memancarkan frekuensi, menata ulang hidupnya sesuai getaran terdalam diri. Taoisme menyebutnya sebagai kekuatan kebajikan. Magnetisme alami yang muncul pada mereka yang sejalan dengan Tao. Hermetisisme menjulukinya cahaya astral, matriks halus tempat segala pikiran dan niat bergerak. Jika dipenuhi energi seksual murni, medan ini sanggup membengkokkan peluang, menarik peristiwa dan insan yang selaras dengan tujuan batin kita. Carl Jung merenungkan, eros bukan sekadar dorongan untuk menyatu, melainkan daya psikis yang mempersatukan segalanya. Kekuatan ini bekerja dalam diam, menenun jaringan antara manusia, kesempatan, dan kejadian. Paradoksnya, semakin kita memburu keluar, semakin semesta bergerak menjauh. Semakin kita penuh hadir di dalam, semakin kenyataan datang mendekat. Mereka yang dikenang karena penguasaan alkemi seksual bukan dikenal lewat keelokan fisik, namun oleh resonansi yang mereka pancarkan, kuat, penuh warna, dan membara. Kekuatan ini bukan tentang menguasai yang lain, melainkan kepenuhan diri yang mengubah semesta mengelilingi api di dalamnya. Magnetisme alkemi seksual melampaui rayuan. Ia memanggil peluang, sinkronisitas, kemakmuran, dan wahyu.
Energi kreatif yang tak diboroskan dalam kenikmatan kosong tak menjadi pengap. Justru ia menjadi mata air imajinasi, keberanian, dan visi. Nikola Tesla, sang inovator besar, mengakui daya ciptanya lahir dari menahan dan mengolah energi seksual, mengubahnya menjadi inovasi tak kenal lelah dan hasrat penemuan. Jalan Tesla bukan penyangkalan dingin, melainkan pelestarian sadar. Ia menjadikannya bahan bakar bening bagi kejeniusannya. Pencari zaman ini boleh memilih menahan atau terlibat, bukan pada perbuatannya letak magnetisme, melainkan pada kesadaran yang terjaga, pada pengelolaan niat, pada harmoni tubuh dan jiwa dalam setiap momen kenikmatan atau keheningan. Tetap di pusat adalah bertindak dari keutuhan, bukan dari dorongan atau kebiasaan kosong. Kita kehilangan diri ketika kenikmatan menjadi tempat bersembunyi, ketika atensi menguap, ketika kita terjerembab dalam reaksi tanpa sadar. Inilah kehilangan sejati, bukan sekadar energi, namun makna dan kehadiran. Puncak tak sadar melemahkan, puncak sadar menguatkan, mengalirkan energi kembali ke dalam diri. Energi yang telah ditransmutasi bernyanyi di nada-nada halus. Bayangkan riak yang menjalar di permukaan danau, tiap getarnya kembali ke pusat. Dalam penempaan spiritual atas hasrat, pantulannya bukan sekadar harapan, namun niat yang dikuatkan oleh daya hidup murni. Karena itulah ajaran Tantra dan Hermetik memperingatkan, bila hati belum dimurnikan, transmutasi malah membuat kita magnet yang memperkuat bayang maupun cahaya sekaligus. Apapun yang kita bawa di dalam, itulah yang kita pancarkan dan undang. Magnetisme tak kasat mata ini bukan tipu daya untuk memaksa hidup menuruti keinginan, melainkan perjalanan menjelma kerinduan tertinggi jiwa. Dalam menjadi, semesta pun menjawab. Dunia luar sekadar memantulkan nada yang dipetik di balik dada. Dan alkemi seksual adalah upaya memoles pantulan itu. Kita menarik bukan apa yang kita minta, namun apa yang benar-benar mewujud dalam diri. Inilah pendakian, memurnikan diri hingga tiap getar di tubuh batin memanggil kehidupan yang lebih luhur sebagai balasannya. Magnetisme sejati tak bisa dipinjam, ditiru atau dibeli. Ia adalah cahaya yang memancar dari jiwa ke dunia, mengundang respons yang setara intensitasnya. Pada intinya, jagat raya berputar di sekeliling mereka yang telah menjadi matahari hidup. Terima kasih telah menempuh perjalanan ini bersama saya. Bila engkau menemukan cahaya atau inspirasi dalam kata-kata ini, bagikanlah pemikiranmu. Berlanggananlah untuk kisah berikutnya, dan biarkan kehadiranmu sendiri mengirimkan riak ke seantero dunia. Bersama, kita menyalakan kembali api-api yang telah lama dilupakan dunia.